Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian. Untuk sejenak waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 31 Juli 2021 dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau terus memelihara kehidupan kami, dan kami sungguh menikmati pemeliharaanmu dan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami dan pimpinlah kami, supaya kami dapat mengerti dan kami boleh memahami arti dan makna dari firman-Mu itu. Kami boleh aplikasikan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau.
Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema mengamini janji Tuhan. Mengamini janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengawali renungan ini, pertanyaan penting bagi kita. Pernahkah kita berjanji kepada seseorang dalam hidup kita? Dan apakah kita memenuhi janji tersebut? Tuhan berbicara kepada Abraham mengenai janji seorang anak. Ternyata Sarah, istri Abraham, mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya, mengetahui jika mereka akan memiliki anak. Bagi Sarah itu tidak mungkin, karena usia telah tua dan umur telah lanjut. Ayat 12 dari bacaan ini mengatakan bahwa Sarah tertawa dalam hatinya, dan ia berkata dalam hatinya, apakah ia akan birahi setelah ia sudah tua dan ia sudah menopause, sedangkan suaminya pun sudah tua? Sarah tertawa karena ia tidak percaya. Ia bukan sekedar menggunakan otak, tetapi ia bersandar pada otaknya, bersandar pada logikanya. Ini jelas salah. Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Tuhan memberikan teguran dan firman untuk menguatkan iman Sarah dalam ayat 13 dan ayat 14 bacaan kita. Di situ dikatakan bahwa Allah mengatakan dan berfirman, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah ia akan melahirkan dan punya anak, sedangkan ia telah tua?" Tetapi bagi Tuhan tentu tidak ada yang mustahil. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudara tertawa seperti Sarah ketika Allah menjanjikan sesuatu? Atau kita merasa, itu tidak mungkin, semua itu mustahil terjadi? Ketika Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, maka tentu yang kita alami dalam hidup kita bahwa kita di bawah kendali dan kuasa Allah, di bawah hukum Allah. Memang secara kasat mata, secara hukum dunia, Sarah sudah tua dan tentu tidak mungkin lagi memiliki keturunan, tidak mungkin lagi memiliki anak. Tetapi bagi Allah, apakah yang tidak mungkin terjadi jika Allah menghendakinya? Toh Dia adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Maka tentu hal-hal seperti yang Ia katakan melalui firman-Nya kepada Abraham soal keturunan itu pasti terjadi karena Allah menghendakinya. Allah yang berfirman, Allah yang mengatakannya. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin saja saya atau siapapun di antara kita yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini pernah merasa geli atau tertawa atau tersenyum dengan janji Allah karena kita merasa itu tidak mungkin. Kita mesti ingat bahwa apakah yang tidak mungkin bagi Allah? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Dan Markus pasal 9 ayat 23 mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita belajar dari 2 ayat Alkitab ini
bahwa bukan hanya bagi Allah saja yang berkata, tidak ada yang mustahil, tetapi hal ini berlaku juga bagi orang yang percaya, tentu percaya kepada Tuhan. Kita perlu sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kuasa Allah sungguh tidak terbatas. Allah sanggup melakukan apa saja yang mustahil bagi manusia atau hal-hal yang berada di luar jangkauan pemikiran manusia. Jika kita merasa dalam kesulitan, mestinya kita menyadari bahwa ada Allah tempat menaruh harapan akan semua itu. Ada Allah tempat berseru. Ada Allah memohon untuk kehidupan kita. Tentu Allah tidak akan membiarkan kita sendirian melalui kehidupan ini dalam kesulitan kita. Seperti Abraham dan Sarah, Allah memenuhi janji kepada mereka. Allah menyatakan kuasa dalam rumah tangga Abraham dan Sarah. Berbuat sesuai dengan kehendak Allah, berbuat sesuai dengan rencana Allah. Tentu dalam hidup kita pun, dalam berbagai pergumulan kita, dalam berbagai pemikiran kita yang mungkin membuat kita merasa itu tidak mungkin terjadi. Apakah itu tentang pasangan? Apakah itu tentang keturunan? Apakah itu tentang sakit penyakit? Apakah itu tentang usia yang telah lanjut? Apakah itu tentang ekonomi? Apakah itu tentang pekerjaan? Atau hal-hal yang lain yang membuat kita merasa terbeban dalam pergumulan kehidupan? Ingatlah akan Allah. Serahkan seluruh persoalan kehidupan kita kepadanya. Justru di dalam keadaan ketika kita merasa tidak ada harapan lagi, Allah mengingatkan kita untuk terus berserah secara total hanya kepadanya saja, mengandalkannya saja, dan mengamini segala janjinya dalam seluruh hidup kita. Karena sesungguhnya di tengah kemustahilan bagi manusia, Allah menyatakan kuasanya yang melampaui akal pikiran manusia. Karena perkara iman tidak dapat diukur dengan perkara dunia. Ingatlah akan janji Allah. Aminilah janji Allah dan percayalah akan semuanya itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan terus menyatakan dan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Janganlah biarkan ya Tuhan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menguatkan kami. Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kehidupan kami hari ini dan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Kiranya ya Tuhan, kami boleh melalui kehidupan ini di dalam kuasa dan pemeliharaan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia menanti pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk setia menanti janji-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga di dalam iman dan pengharapan kami terus alaskan hanya kepada-Mu saja. Berdoa kepada-Mu Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan damai dan sejahtera bagi negara kami. Berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan jemaat-Mu. Berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan pemerintah kami. Kiranya Tuhan terus menguatkan pemerintah kami, mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga terus mereka boleh memerintah kami ke jalan yang Engkau kenan. Kami berserah hanya kepadamu saja Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu terus menyertai kehidupan kami. Kasihi kami dan topang kami dalam seluruh kehidupan kami. Sesungguhnya kami hanya berserah hanya kepadamu saja.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.